Ya, kelas PAI 1A ya, Bu. Ya, silakan Bu Siti Hawa. Langsung aja, waktu sudah apa nih? Sudah sore ini. Nggak dengar suaranya, dihidupkan mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, dimulai aja. Langsung dimulai ya. Lah direkam nih. Direkam ya, nanti lupa nanti. Oh, iya, Pak. Dah? Bentar, Pak. Tadi udah, Pak. Udah, Pak. Udah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, anak-anak Ibu. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan kepahaman dalam belajar. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak Ibu, Ibu absen dulu ya. Anak Ibu Muhammad Effendi, Okta Jamilah. Alhamdulillah untuk hari ini anak-anak Ibu hadir semuanya. Baiklah, sebelum Ibu melanjutkan materi kita hari ini, Ibu akan mengingat kembali materi minggu yang lalu. Masih ingat anak-anak Ibu? Ya, minggu lalu kita udah belajar huruf hijaiyah dan harokat sederhana. Ada berapa anak-anak Ibu huruf hijaiyah? Ya, ada 29. Terus harokat sederhana apa aja? Fathah, kasroh, dan domah. Ya, baiklah anak-anak Ibu. Sekarang kita masuk materi berikutnya, yaitu aku hafal surah Al-Fatihah. Ya, aku hafal surah Al-Fatihah. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, peserta didik dapat mengenal surah Al-Fatihah. Yang kedua, peserta didik dapat melafalkan surah Al-Fatihah dengan benar. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum Ibu menjelaskan materi ini, Ibu ada tepuk Al-Fatihah. Ya, mari kita sama-sama menyanyikan tepuk Al-Fatihah. Ikuti Ibu. Tepuk Al-Fatihah. Al-Fatihah surat ke-1. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes. Ya, mantap. Anak-anak Ibu semangat ya. Baiklah, Ibu akan menjelas tentang surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya adalah pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat.
Al-Fatihah adalah bacaan wajib ketika sholat. Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Quran atau juga disebut dengan Ummul Quran atau induk Quran. Ya, anak-anak Ibu. Baiklah, selanjutnya surah pertama dari surah Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim atau disebut dengan basmalah. Bacaan basmalah ini dibaca ketika kita akan memulai segala aktivitas. Ya, anak-anak Ibu. Ya, contohnya sebelum belajar kita baca basmalah, sebelum makan kita baca basmalah, sebelum tidur kita baca basmalah. Itu beberapa contoh sebelum kita melaksanakan aktivitas, ya, anak-anak Ibu. Terus selanjutnya ayat kedua dari surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin ini kita baca setelah kita selesai melaksanakan aktivitas. Contohnya selesai makan, selesai belajar, bangun tidur, dan juga sebagai ucapan untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anak Ibu. Baiklah, sekarang kita mari bersama-sama mendengarkan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu bacaan surah Al-Fatihah. Baiklah anak-anak Ibu, ada yang udah hafal? Ya, coba anak Ibu Okta Jamilah. Ya, bacakan surah Al-Fatihah. Ya, mantap. Ya, mantap. Anak Ibu Okta Jamilah udah bisa membacakan surah Al-Fatihah dengan benar. Terus, Ibu minta anak Ibu Fendi baca. Ya, mantap. Anak Ibu Fendi juga bisa membaca dengan lancar. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu yang bisa membaca. Dengan semangat, ya. Yang belum, ya, belajar dengan lebih semangat lagi, ya, anak-anak Ibu. Ya, di rumah lebih rajin lagi belajar mengajinya. Baiklah anak-anak Ibu, tadi kita udah mendengar
video bacaan surah Al-Fatihah. Kita udah membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Ya, sekarang Ibu ada tugas untuk anak-anak Ibu. Ya, di buku paket tadi. Ya, di buku paket tadi itu di halaman 13. Ya, anak-anak Ibu buka paketnya halaman 13. Itu ayo kerjakan. Ya, itu LKPD-nya dikerjakan di rumah. Itu tugas di rumah. Ya, untuk anak-anak Ibu. Terus untuk tugas hari ini dikerjakan sekarang di sekolah, yaitu uji kemampuan itu ada pertanyaan 1 sampai 5. Ibu minta anak-anak Ibu kerjakan sekarang, ya. Baik, sudah selesai. Yang udah selesai dikumpulkan di meja Ibu. Baiklah, sebelum Ibu menutup materi pelajaran kita hari ini, Ibu akan menyimpul ya materi apa yang telah kita pelajari hari ini. Ada anak-anak Ibu yang bisa menyimpulkan? Ya, anak Ibu Retina. Apa yang udah kita pelajari, yang udah Ibu sampaikan tadi? Ya, surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Ya, selanjutnya anak Ibu Dewi. Apa yang sudah kita pelajari tadi? Ya, surah Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Ya, mantap anak-anak Ibu. Semuanya udah paham dan jelas. Ya, Ibu ulangi lagi sedikit. Surah Al-Fatihah merupakan induk Al-Quran atau Ummul Quran. Ya, surah yang pertama yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan yang berjumlah 7 ayat. Dan surah Habis itu Al-Fatihah, ya. apa Bu? Waktunya sudah habis. Waktu Ya, sudah habis. ya, mungkin cukup sampai di sini materi untuk kita hari ini. Dan kita tutup, kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ujian berkait dengan materi ya, dengan pendapat materi. Coba Ibu jelaskan tentang konsep belajar dan pembelajaran. Konsep Belajar itu apa? Pembelajaran itu apa? belajar. Belajar itu merupakan perubahan sikap atau tingkah laku melalui proses belajar mengajar antara stimulus dan respon, Pak. Kalau pembelajaran, Pembelajaran itu merupakan kegiatan yang dilakukan antara guru dengan peserta didik. nah kemudian berdasar konsep belajar dan mengajar dan pembelajaran tadi itu kayak apa bentuk perangkat pembelajaran itu? Coba Ibu jelaskan secara lisan kayak apa mestinya perangkat pembelajaran berangkat atau didasarkan kepada teori belajar dan pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi itu. Adapun perangkat yang digunakan itu modul ajar. Kita mulai dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sudah ditentukan oleh Kemdikbud. Terus dari capaian pembelajaran tadi kita kembangkan menjadi tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran tadi
kita rinci menjadi alur tujuan pembelajaran, Pak. Ya. Apa tujuan pelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu yang materi yang saya sampaikan itu tadi agar siswa dapat mengenal surah Al-Fatihah dan Itu tujuan apa namanya itu? Tujuan kognitif, psikomotor atau afektif? tujuan kognitif, Pak. Ya, tujuan sikap, tujuan apanya? Afektifnya apa tuh? Dalam pelajaran Fatihah tadi. Tujuan efektif ya anak eh, aktif dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru dan anak menjawab dengan semangat. Kalau anak mampu jawab itu berarti dia tetap kognitif dia. Kalau kalau keterampilannya apa tuh? Tujuan keterampilannya atau psikomotornya? Keterampilan atau psikomotornya itu di dalam dia membaca surah Al-Fatihah itu, Pak. Membaca aja. Iya. Hmm. Iya, kemudian eh, Ibu dalam dalam mengajarkan PAI di SD nih ya sekolahnya ya. Iya, ya, Pak. Iya. Apa saja materi yang diajarkan di PAI itu? Bahasan-bahasan yang berkaitan dengan PAI itu. Al-Quran hadis, Iya. akidah, Mm, akhlak, ya. fikih, dan SKI, Pak. Nah, kalau pikir apa saja kira-kira? Kalau Itu fikih itu eh, rukun iman. Budiman. Ya, Budiman itu pikir itu. iya, Pak. Pikir rukun iman. Nggak kira akhlak tuh. Udah masuk akidah itu rukun iman. Iya, Pak. Hah? Pikir rukun iman. Fikih, Pak. Iya, Rukun iman. Apa sih rukun iman itu? Apa saja rukun iman itu? rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan aku cinta Allah dan Rasulnya. Itu pikir itu. Iya, Pak. Mempercayai Allah tuh ada. Pikir itu. Iya. Oh, pikir itu ya. Enggak. Kemarin ketika belajar di PPG kan salah satu pokok bahasannya dalam fikih kan ada zakat katanya. Zakat itu apa? Zakat itu mengeluarkan mengeluarkan sebagian harta kita untuk membersihkan atau mensucikan harta kita. Hmm. Apa beda zakat dengan sedekah? Kalau zakat itu ditentukan waktu dan kadarnya. Kalau Ya, kadarnya sedekah berapa zakat itu? apa, Pak? Kalau kadarnya berapa zakat itu? Kalau untuk zakat eh, emas itu kalau Ya, udah mencapai kadarnya 85 gram. Itu ya nisab berapa yang dikeluarkan itu? dikeluarkan 2,5%. Terus? Begitu juga zakat profesi Hmm. 2,5%. Kalau zakat ini, zakat pertanian berapa? Zakat pertanian itu dilihat dari kalau dia menggunakan alat atau mesin itu zakatnya Ya saja nisabnya, bukan dikeluarkan. Nisabnya ya berapa? nisabnya Iya, berapa ya, Kak, ya? nggak tahu ya. Lupa ya, Pak. Nisab karena kan dia kalau menggunakan alat Ya. alami apa? Ya, salah satu bahasan dalam kajian PAI adalah Quran hadis kan? Ya kan? Ya, Pak. Coba definisikan Quran itu apa definisi Quran? Al-Quran yaitu merupakan
firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril dan ditulis dalam berbagai mushaf dan disampaikan kepada kita secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Ya. Dalam Islam itu kan ada dua pedoman utama kita kan, ada Quran, ada hadis Nabi ya. Iya ya Pak. Nah sekarang apa fungsi hadis kepada Al-Quran? Fungsi hadis itu untuk menjelaskan dari hukum Al-Quran. Menjelaskan ya. Apakah Iya. menjelaskan saja tujuannya? Atau juga ada fungsi lain dia? Tidak Pak, Hanya menjelaskan saja? enggak, Hah? Hanya menjelaskan saja? tidak Pak. Tidak, coba jelaskan. Mana yang lain lagi kalau ya? Kalau tidak hanya menjelaskan. Ada fungsi lain selain menjelaskan itu dia. Nggak tahu ya. Lupa Ada Pak. enggak, ada enggak hadis Nabi itu juga menjelaskan hukum yang tidak termuat dalam Al-Quran? Ada Pak. Ada mana contohnya? Tahu contohnya? Mana contohnya? Mana contoh hukum Islam yang hadis yang sumbernya bukan Quran gitu sumbernya? Ya banyak ya. Ya banyak, sekira banyak itu dia. Jadi dengan demikian, ya fungsi hadis kepada Quran tidak hanya menjelaskan Al-Quran, tapi juga ya hadis juga bersifat atau berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang tidak termuat dalam Al-Quran itu dia. Iya Pak. Ya, paham itu kira-kira? Iya Pak. Baik, sekarang kita tes baca Quran. Buka surat Maryam. Cepat sikit ya, ini belum salat nih. Iya, Pak. Surat 19. Surat 19 Pak. Iya. Jumpa? Bentar, Pak. Hah? Bentar Belum? Pak lagi cari Pak. Ya, coba sikit. Surat 19, tengok aja nomor surat di atasnya, kan ada Iya. nomor surat itu. Ya silakan baca ayat pertama dan seterusnya. Ayat 19 kan Pak? Ayat 1 mulainya. Oh, ayat 1. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Sudah. Sekarang tulis lagi ya. Saya Pak. diktekan, tulis. Sorry, Pak. Siap, tulis. Bentar, Pak. Ya. Ya, silakan. Alhaakumut takatsur. Tulis. Alhaakumut takasur, Pak. Iya. Sudah.
Ya, Pak. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun, Pak. Kalla sawfa ta'lamun. Oke, sudah coba ditengokkan ke Bapak. Ya, Pak. Ya. Ya silakan tengok ke saya. Ya, Pak. Oke, sudah. Ya silakan tutup. Udah, Pak. Ya udah. Terima kasih saya ucapkan pada Bapak telah menyempatkan waktu untuk saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu aja ujian kita pada hari ini. Dan ada 2 orang lagi, Pak Effendi dengan Rika kalau tidak salah ya, nanti Ya, disambung jam 8 malam ya. oh jam 8 malam, Pak. Bagi yang 2 orang lagi 8 malam. Tolong kalau Ibu Siti Hawa tahu apanya, ada grup, tolong beritahu mereka yang Ya, buat ya. ya, 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 nanti malam saya aja. kasih tahu, Pak. Ya, Ayo. itu aja ya. Ya, ya. Ya, Terima Assalamualaikum. kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.